Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kusuma Yuda Rinazi. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Kajian Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan, menerangkan mengenai judul penelitian saya, yaitu tentang pengelolaan stakeholder PT Security Operation Group Indonesia melalui kegiatan pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Saya memilih PT SOG Indonesia sebagai objek penelitian saya dikarenakan PT SOG Indonesia merupakan perusahaan besar yang bergerak di pelayanan jasa teknologi keamanan, yang mana PT SOG Indonesia memiliki cabang di Filipina dan di Indonesia dengan memiliki grafik penjualan yang terus meningkat di masa pandemi seperti ini. Mengingat PT SOG Indonesia belumlah mengoptimalkan media online secara optimal. Hal ini membuat saya tertarik untuk meneliti PT SOG Indonesia, mengingat PT SOG Indonesia belum melakukan pengoptimalan media online. Ditambah lagi dengan adanya pandemi seperti saat ini membuat kegiatan-kegiatan konvensional itu dibatasi, hingga transaksi secara tatap muka pun dibatasi. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti PT SOG Indonesia dengan 3 fokus penelitian saya. Masih dalam pengelolaan pelayanan elektronik dilakukan masa pandemi oleh PT SOG itu seperti apa, bagaimana pengelolaan stakeholdernya, lalu bagaimana pengelolaan pelayanan elektroniknya yang dilakukan oleh PT SOG Indonesia kepada konsumen di masa COVID-19 ini. Untuk tinjauan teoritis, saya di sini menggunakan stakeholder management dan teknologi sosial media. Untuk rangka pemikirannya, saya dari mulai stakeholder teori hingga pelayanan elektronik di PT SOG itu seperti apa. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan kualitatif dan saya juga menggunakan pendekatan studi kasus dan saya menggunakan teknik purposive sampling. Mana memang saya itu membutuhkan penelitian secara langsung, melakukan observasi, interview yang mendalam dan melakukan melalui literatur review. Selanjutnya ada teknik analisis data dan saya di sini menggunakan reduksi data dan penyajian data, yang mana ada wawancara dan observasi untuk menghasilkan data. Dan untuk teknik analisisnya itu sendiri, saya menggunakan instrumen dan triangulasi, yang mana atasan dan teman dan bawahan itu menjadi sumber untuk menjadi komparasi data yang saya dapatkan. Dilanjutkan dengan pembahasan. Pertama ada pengelolaan stakeholder. Pengelolaan ini dilakukan berbagai kegiatan seperti pembagian sembako, melakukan gathering, lalu ada buka bersama seperti yang ada di slide ini, lalu memberikan program swab gratis dan vaksinasi. Selanjutnya ada rekrutmen staff untuk meningkatkan pelayanan media online. Nah, seperti yang sudah saya teliti di lokasi, memang ditemukan bahwa adanya rekrutmen staff untuk di media online, dan mana ini sebelumnya PT SOG Indonesia itu masih belum memaksimalkan media online-nya. Nah, meski dengan begitu, PT SOG itu masih tetap berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang prima. Selanjutnya, service excellent yang dilakukan oleh PT SOG Indonesia terhadap konsumennya. Nih, di sebelah saya ini ada foto saya beserta staf dari PT SOG Indonesia dengan staf kapal Fajar Bahari 5. Pada saat itu, Fajar Bahari 5 memberikan keluhan mengenai produk yang digunakan. Pada saat itu adanya keterlambatan data tracking yang diperoleh Fajar Bahari 5. Nah, pada saat itu PT SOG Indonesia langsung terjun langsung ke Pelabuhan Marunda untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi penyebab keterlambatan data tracking yang diperoleh Fajar Bahari. Setelah service excellent, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu kegiatan pengelolaan pelayanan elektronik yang dilakukan PT SOG Indonesia. Yang pertama itu adalah membangun kedekatan konsumen. Dilanjutkan yang kedua, di sini dari kegiatan membangun kedekatan konsumen itu ada berbagai kondisi, seperti melakukan survei vote polling yang dilakukan PT SOG Indonesia di platform digitalnya, lalu mendengar jajak pendapat, keinginan pelanggan. Nah, itu yang menjadi salah satu kegiatan juga yang dilakukan oleh PT SOG Indonesia untuk membangun kedekatan dengan konsumen. Selanjutnya juga ada mempublikasikan video di YouTube, lalu interaksi dengan pelanggannya, penawaran diskon biasanya di akhir tahun atau hari-hari besar seperti Natal, Hari Raya itu ada diskon tertentu. Lalu ada experiential marketing. Yang terakhir ada inovasi yang dilakukan oleh PT SOG Indonesia selama pandemi. Nah, dalam inovasi ini adalah pengoptimalisasi media online sebagai pelayanan elektronik. Nah, untuk PT SOG sendiri sebelumnya masih belum pernah menggunakan Instagram, Facebook, dan biasanya kegiatan-kegiatan marketing pun dilakukan secara konvensional seperti event, terus ada yang melalui website, nomor telepon atau cuma WhatsApp doang. Nah, untuk meningkatkan efisiensi media sosial dari perusahaan ini, maka sekarang
dilakukanlah pengoptimalisasian beberapa media seperti Facebook, Instagram, lalu ada YouTube sebagai media promosi juga. Nah, itu diharapkan mampu mengurangi beban kos yang dikeluarkan oleh PT SOG Indonesia. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat optimalisasi media yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh PT SOG Indonesia, yakni ada optimalisasi yang Facebook, WhatsApp, Instagram. Nah, untuk pengelolaan stakeholdernya di sini bisa kita ketahui ada survei, vote, polling, mendengar jejak keinginan pelanggan, lalu ada publikasi video di YouTube, interaksi dengan pelanggan, penawaran diskon, experiential marketing. Lalu inovasi media online-nya itu ada Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.